Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ramil beserta anggotanya, yang kami hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak L dari Polres Cirebon, yang kami hormati para tokoh dan para hadirin. Dan pada hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu. Namun apa yang tadi diuraikan oleh Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Bapak dan Ramil, kami saat ini alhamdulillah bisa bertemu. Monggo apa yang menjadi keluh kesah para hadirin, barangkali ada maksud apa yang harus disampaikan, barangkali saja kami bisa merealisasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sholatan wa salaman liridwatan lillahi ta'ala ma ba'du. Begini Pak, adanya polemik berarti kan ada masalah. Karena ketidaktahuan kan, tak kenal maka tak tahu. Adapun misalnya nanti setelah tahu nanti porsinya seperti apa, ya kita harus legowo kan. Yang pertama, saya akan menanyakan apa itu Pamsimas. Yang pertama, yang kedua prosedur mekanismenya seperti apa, ya kan? Kemudian dari Pamsimas itu apa sih? Itu kan yang berdasarkan Pamsimas itu. Yang keempat, karena disinyalir di sini ada sesuatu, makanya kami menolak. Pertama itu dulu Pak, tolong jelaskan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Pak Eka. Pamsimas itu untuk kesejahteraan masyarakat, yang sementara saya pernah dengar ya. Kedua, yang lola juga masyarakat. Dulu hanya menerima amanat atau juga dari kementerian, termasuk anggaran atau konstruksinya pun nanti ada yang mengatur. Jadi cara prakteknya bukan semena-mena apa kata di sini, itu tetap dalam pengawasan konsultan. Insya Allah, kenapa kami berani ngambil yang bahasa dengan waktu yang mepet atau kata Pak Eka ini pasti ada kesalahan kan itu ya. Alhamdulillah, insya Allah Pak, ini akan manfaat untuk berubah. Yang tujuannya untuk menambah PAD desa atau untuk mensejahterakan warga. Adapun nanti ketika manfaat itu realisasi, besok lusa saya tidak ada di desa ya, mungkin penerusnya Pak. Terima kasih mungkin yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Saya menanggapi pernyataan Pak Kuwu bahwasanya di sini ada PAD. Menurut PAD, pemasukan pendapatan desa. Kira-kira laporan Pamsimas pada bayar gelem beli. Itu Pak. Lanjut. Terima kasih Pak. Artinya dalam rangka yang tadi saya katakan, PAD itu kan di situ menggunakan listrik ya Pak ya. Listrik itu kan jelas ada pembiayaannya, perawatannya, itu ada sekitar situ, termasuk kelompok masyarakat yang bagian daripada pengurus mungkin kan tidak itu saja. Bukan dalam artian bahwa PAD ini untuk memperkaya desa. Syukur kalau kedepannya sudah mapan, sudah bahwasanya bisa diterima oleh semua pihak. Hanya itu Pak. Nah itu kan jelas ada alat yang konon katanya saya juga sudah belum datang menggunakan biolistrik untuk mengakses, dan sementara
yang ada jumlahnya 80 kran. Nah, bagi yang mau nyambung ya monggo, yang tidak mau menggunakan ya monggo. Itu Pak, sementara kedekatan kami. Nah, mungkin nanti di situ ada ADART Pak yang perlu bisa dipahami semua. Sementara yang saya tahu hanya itu Pak. Terima kasih. Oke, tadi pernyataan Pak Kubu bahwasannya di sini ada PAD lagi, tapi penjabaran PAD Pak Kubu juga tidak paham. Dia dapat PAD-nya dari mana? Sementara warga ketika dipasang itu suruh bayar loh. Betul tidak Pak Kubu? Ketika kita masang bayar tidak? Bayar tidak? Saya tanya bayar tidak untuk PAD? Tadi bilang ada 80, katanya 80 titik katanya. Maksud dari 80 titik itu apa Pak Kubu? Itu sementara Pak ya, mengalirkan air itu jelas menggunakan listrik Pak ya. Tuh, nah kalau misalnya menggunakan apa tadi katakanlah biaya perawatan atau ada ART, kalau itu sudah bisa digunakan menjadi sumber itu Pak. Ya, tadi kan katanya ada listrik. Yang namanya listrik berarti kan harus dibayar. Siapa yang membayarnya? Mohon maaf ya Pak Anwar, sekali lagi saya mercekkan nih sesuai pernyataan kemarin bahwasanya yang namanya pemerintah ini tokoh bukan kerajaan Pak Anwar. Ini adalah negara demokrasi Pak Anwar. Soal Pak Anwar kemarin menyatakan bahwasanya aja Pak bisa ngeritik baik bangun belum? Betul tidak Pak ngomong kayak gitu? Jadi pemimpin wajib dikritik. Namun orang dikritik ya arahnya raja. Paham Pak Anwar? Dah sementara gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebisa maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak, sederenge kula ampura bilih wonten kelepatan dan kekurangan kula ya, dalam rangka penyampaian baik yang sengaja maupun tidak, sederenge kula njaluk pangapunten nggih. Punten Pak ya. Tadinya itu sambungan air itu ada 80 untuk pertama. Setelah dikaji ulang nggak tahu dari sananya ada sampai menjadi 90 sambungan. Jadi kami yang akan pertama digarap itu ada 90 sambungan dulu ke rumah ya. Sambungan dulu ke rumah masing-masing. Bukan Pak ya. Nanti dalam proses pertama kami membangun menara, kemudian disambungkan ke warga itu ada 90 ya, kalau nggak salah 90 kurang lebih segitu. Nah kemudian sisanya yang 70 itu mungkin berikutnya lah gitu ya. Itu tergantung daripada permintaan dan kesadaran masyarakat untuk bisa menopang pembangunan itu sendiri. Jadi maaf Pak Bu ya, bukan berarti semua serba gratis, tidak. Karena apa? Tadi Pak Bu sudah menjelaskan, yang lain juga sudah menjelaskan bahwa ada yang namanya kegiatan atau operasional pasti ada biaya. Itu sudah barang itu ya. Kita mau ke Bogorang otomatis harus beli bensin, harus beli rokok dan apa dan sebagainya. Itu juga. Nah itu perhatikan dulu, menang nih ya. Itu kurang lebih begitu.
Jadi dari ini pun nanti karena kita harus mendatang tim ahli, kemudian bagaimana cara proses ya, proses penyambungannya juga nanti bersama tim ahli, kemudian masalah kelistrikan juga nanti ada tim ahlinya ya, yang semuanya kayaknya nggak gratis, harus dipikirkan bersama-sama. Nah, kira-kira begitu, bukan ya? Kalau semuanya anggaran itu ya diperuntukkan ke desa semua, gimana? Kita harus berpikir ke depan lah, berpikir ekstra lah ya. Contoh Pak Bu Kula dalam majelis taklim Kula di Tanjung Gopi ini sebagai industri saja, sebagai inspirasi ya. Itu kalau mau beli lampu Pak, kue patungan. Nah, beli lampu, speaker, kue patungan. Punten ya. Jadi saya mohon nanti yang akan saya sambungkan pertama itu ada 90 sambungan ya. Kalau dalam proses penyambungan pertama mungkin bisa digratiskan, tapi nanti iuran untuk pembayaran dan sebagainya maka kita pecahkan barang-barang, bermusyawarah di sini enaknya berapa kira-kira ketemu. Untuk biaya pemeliharaan berapa ya, untuk biaya operasional berapa dan sebagainya nanti kita pecahkan bersama-sama ya. Bukan ya. Jadi kita harus memikirkan bersama-sama ke depan. Jangan sampai karena ada keuntungan atau bagaimana akhirnya tidak sepakat. Itu ya. Jadi mohon dengan kerendahan hati saya bisa menjelaskan bahwa hanya 90 dulu yang baru akan kita pasang. Semuanya ada 100. Nah, ini mau nggak mau ini program pemerintah. Kami sedang kami cuma melaksanakan Pak. Kami hanya melaksanakan. Kalau kami tidak melaksanakan, kedepannya bagaimana? Ya, itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati kepada Bapak Camat dan beserta jajarannya, dan kepada Bapak Dapramil beserta jajarannya, dan kepada Bapak Kapolsek dan Bapak Bu. Ini maaf, penjelasan Saudara Anwar bisa saya jawab. Kira-kira siapa untuk menjawabnya, Saudara Anwar? Artinya begini, kalau keterangan yang Saudara Anwar tadi sebutkan itu 90 digratiskan. Sedangkan rumah yang ada di Desa Hulu Banteng itu lebih dari 90 Pak. Itu lebih dari 90. Artinya kalau kita mau mengambil keadilan, di situ tidak ada rasa keadilan. Kalaupun program tersebut diterima oleh masyarakat, itu harus digratiskan semua. Entah mekanisme itu sebenarnya. Itu saja Saudara Mar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, mungkin akan saya jawab ya. Saya di sini ketua perencana daripada Pokmas ini sendiri ya. Perkenalkan, nama saya Philip. Rumah saya depan lapang bola Hulu Banteng ya. Jadi barangkali Bapak-bapak, karena saya pendatang di sini, barangkali ada yang belum kenal sama saya. Rumah saya depan lapang bola Hulu Banteng. Ya, jadi untuk penjelasan mungkin yang tadi Pak Anwar jelaskan, saya akan tambahkan Pak. Mungkin program Optimas ini tidak mencakup ke seluruh rumah ya. Jadi targetnya ini di awal ini itu adalah 150 rumah. Ya, 150 rumah, dan yang dibiayai oleh Pamsimas itu 89 rumah.
dan kita udah ngobrol sama dengan pemerintahan desa yang sisanya 71 rumah ini, kalau misalkan kita biayakan diinikan ke masyarakat, itu pasti akan ada penolakan. Jadi yang sisanya 71 rumah ini kita udah berbicara dengan kepala desa, dengan pemerintahan desa, itu digratiskan juga. Jadi totalnya itu 150 rumah gratis. Kedepannya kalau bapak-bapak katanya mau, ini mah mau ya, kalau mau ya monggo, kalau nggak mau juga ya nggak apa-apa ya. Jadi gitu, jadi targetnya itu hanya 150 rumah ya, seperti itu. Jadi ya bapak-bapak ya ke depan kalau misalkan ada penambahan yang nggak mau juga nggak jadi masalah. Yang penting udah mencapai 150 apa yang ditargetkan dari Pamsimas. Kedepannya kalau misalkan ada penambahan yaitu untuk PAD-nya Desa Hulu Banteng. Ya, jadi itu. Jadi mungkin gambaran sedikit tentang pembiayaan. Terus masalah tadi tentang listrik. Listrik itu tidak dibayar masyarakat di rumah. Ya, listrik itu hanya ada di sumur bornya. Jadi nanti si air itu disedot ke atas, nanti dari atas disalurkan ke rumah-rumah. Jadi tinggal ngocor di rumahnya masing-masing. Jadi tidak menggunakan listrik di rumah. Ya. Jadi listrik itu hanya digunakan di sini dan itu bebannya ke pengelola nanti Pamsimas atau Pokmas. Nanti Pokmas itu ada yang mengelolanya. Nah inilah dan tanggung jawab terhadap kerusakan atau pembayaran listrik ataupun yang lain-lainnya itu ada di tanggung jawab pengelola yang akan nanti ditunjuk lagi setelah program vaksin Pamsimas ini jadi gitu ya. Jadi tidak ada beban kepada masyarakat untuk membayar listrik. Jadi air itu di rumah itu tinggal pakai ya. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Kalau misalkan kurang ada yang kurang dimengerti atau ada yang dipertanyakan lagi, monggo disampaikan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Saya akan menanggapi pernyataan Mas Philip. Bahasanya di sini dari awal Pak Guru sudah menyatakan bahwa adanya PAD, pendapatan desa, ya kan? Sementara 90 gratis. Di situ ada listrik. Listrik kan harus dibayar. Bayarnya siapa? Sing desa, ya kan? Kan mengurangi bukan menambah. Satu. Yang kedua, ketika 90 itu terrealisasi gratis. Siapa sih yang mau bakal gratis gue? Warga Anapira, Uma Anapira. Itu juga jadi jemputan sosial, Pak. Benar. Sangat pun sih gratis, jumlah Uma Anapira. Masa sih sini pada bayar? PAD-nya tadi katanya cor tinggal cor saja, orang bayar. PAD-nya sih ngendi? Betul tidak? Bodoh, berarti di sini ada salah kebijakan. Silakan tanya ada Pak Camat dan yang lain. Program pemerintah yang wajib itu hanya satu, vaksin. Itu vaksin Pak yang wajib, seluruh Indonesia itu wajib. Betul tidak? Kalau misalnya ini sebagai kritik Pak Anwar untuk membangun. Betul tidak? Ada yang lebih penting nih. Ya kan? Ini ada lebih penting. Terkait pamprov. Berikutunan tersebut, berikutun kaika. Tapi kan menembak Pak Anwar. Ini ada yang salah dari kebijakan Pak. Ini ada yang salah dari kebijakan. Ini sepihak. Kenapa audisinya baru sekarang setelah kontrak? Kontrak dulu baru ngomong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Philip. Mungkin tadi saya menyimak ucapan Pak Philip ya. Artinya yang saya mau tanyakan itu betul kalau listrik tersebut dibebankan ke desa. Artinya saya mau tanya, berapa harga per liter untuk air pump ke masyarakat? Bisa disebutkan langsung Pak Philip? Bentar, monggo. Terima kasih Pak Edi. Karena ini kan belum fix untuk masalah harga terkait air per liternya berapa, per meter kubiknya berapa. Jadi ini nanti kita akan bicarakan karena programnya juga kan ini program belum berjalan ya Pak Edi. Jadi kita tidak bisa untuk mencantumkan harga itu ya, mungkin bisa aja per meter kubiknya itu 1.000, per meter kubiknya itu 2.000, tergantung kepada nanti kesepakatan bersama. Ya, jadi kita tidak bisa menentukan sekarang harganya per meter kubik itu 5.000, nggak bisa. Karena dari sananya juga tidak ada kesepakatan atau bahasa bahwa per meter kubik itu berapa. Jadi nanti dikembalikan lagi ke masyarakat atau ke pemerintahan desa. Mungkin itu Pak Edi. Baik, saya jawab Pak Philip ya. Artinya begini, kita belum tahu berapa nominalnya. Berapa nominal yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membayar air pump tersebut. Artinya, tidak ada mampu masyarakat sudah bisa untuk mandi dan untuk mencuci dan lain. Kalau ditambah adanya air Pak, otomatis masyarakat merasa dibebani Pak Philip. Satu, bukan bayar listriknya saja, karena listrik sudah dibebani ke desa. Yang kedua apa? Berarti air itu harus dibayar. Entah itu Rp1 pun. Berarti apa? Menambah beban ke masyarakat. Artinya tidak ada kampung, masyarakat subur, makmur. Itu saja. Terima kasih. Saya tambahkan Pak Philip. Apa sih yang mendasari bahwa pemerintah desa tetap kekeh harus ada Pamsimas? Itu satu pertanyaannya. Program ini tidak ditunjuk langsung, sekali lagi ini tidak wajib. Yang wajib itu hanya vaksin. Yang mendasari bahwa kekeh wajib ada PAM gue apa? Jadi begini Bapak Ibu sekalian, namanya pembangunan itu, apalagi ini suatu program dan ini tadi disampaikan gratis, bertahap kan gitu. Pak Kubu juga kalau dikatakan mungkin balita mah masih balita, bertahap, ya kan? Semua pembangunan itu pasti ada untung ruginya, sudah jelas tuh di mana-mana. Dibuat jalan tol pasti ada untung ruginya. Banyak itu warung-warung yang tutup, tapi orang itu untuk mencapai ke sana, ke Jawa Tengah sana, ke Jawa Timur sana dengan cepat. Itu sudah pasti Pak ada untung ruginya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi Pak Ramil tadi soal untung rugi ya Pak. Karena memang jelas pasti setiap proyek itu ada untung rugi. Cuman pertanyaannya satu, tadi jelas bahwa ini bukan program wajib. Ya. Jadi menurut saya, menurut teman-teman lah di sini, kenapa sih harus dipaksakan Pak? Ya. Oh, satu buruh batik ini belum membutuhkan yang namanya Pamsimas. Jelas karena kita tidak ada. Mungkin boleh cek di semua desa buruh batik ini ada nggak yang kekurangan air? Satu itu, ya ada nggak? Jadi menurut saya daripada kalau saya bicara secara global ya Pak, daripada uang negara itu dipakai untuk proyek yang nantinya manfaatnya saja masih tanda tanya. Iya kan, ada enggak yang nanti mau bayar apa enggak? Jadi untuk apa? Mendingan dialihkan ke yang lain. Kecuali Pak, ini program wajib. Kalau program wajib ya kita bisa apa? Mau nggak mau harus mau. Kalau ini kan bentuknya hanya penawaran, betul Pak ya? Betul penawaran kan? Jadi kenapa harus dipaksakan gitu? Kalau bicara untung rugi, ya memang selalu ada untung rugi. Cuman kalau bicara atas manfaat, untuk saat ini kayaknya belum perlu Pak. Belum perlu. Daripada nanti malah menambah polemik di masyarakat. Sia-sia menurut saya. Coba, terima kasih. Saya tambahkan di sini tertera Pak,
tanda tangannya Kuwu, PPAD juga ada, kecamatan menanggapi. Di sini sosialisasi, judulnya nih Pak, tertanggal sampai 2 Agustus Pak, 2 Agustus, silakan tanya Pak Camat, Pak Sekmat, betul kan Pak Sekmat? Sementara kontrak itu tanggal berapa Pak? 1. Surat pengosongan tempat itu ditanjakan tanggal 27 Juli Pak. Ngosongkan tempat dulu, kontrak dulu, baru musyawarah. Berarti di sini ada prosedur, salah prosedur Pak. Sepakat tidak? Salah prosedur. Berarti di sini unsurnya adalah kebijakan yang dipaksakan Pak. Itu Pak. Oke, mangga Pak Kuwu dijawab. Bukan, bapak-bapak, ibu-ibu. Sebentar, Pak. Kula ke warga Lubane pada baik-baik. Bukan sebagai gambaran saja. Ya. Bukan ya. Ambulannya. Apa sih PUPR itu? Apakah penawaran? Apa harus wajib? Ya. Apa harus diterima? Apa harus ditolak? Ya. Begini ceritanya. Gini Pak Anwar, saya kira ada yang lebih penting dan ada yang lebih urgent. Seperti saya tadi sampaikan Pak Anwar, masih banyak kok PR desa seperti penyelesaian bangkrut itu. Lebih baik itulah daripada urusan yang tidak jelas seperti ini. Nah gitu aja Pak Anwar. Sekarang prinsipnya di sini bahwasannya pernyataan Kuwu tidak bisa menjawab kami secara formal, bahwasannya secara tidak langsung gitu kan, program ini dipaksakan loh, sedangkan tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme ya. Jadi kesepakatannya bahwa program ini ditolak. Setuju? Ini program yang harus dilaksanakan atau tidak? Program pemerintah ini harus dilaksanakan atau tidak? Berikut teman-teman, harus dilaksanakan atau tidak? Ini cash program. Nanti dulu. Terima kasih Pak. Ini menambahkan tadi terserah Bapak Camat. Ini bukan program kecamatan, kembali lagi. Nanti yang akan menjelaskan itu yang bahkan ahlinya. Maka ada pendamping sudah datang. Terima kasih. Jadi penunjukan gitu. Nah, sistemnya dari sana itu nih desa ABCD dapat bantuan Pamsimas. Nah, gitu kan. Mau tidak mau memang ketika SK sudah turun, ini harus dilaksanakan kegiatan. Ya, nanti dulu ya sebentar. Kita jelasin dulu. Nah, karena program itu kan memang ada yang usulan dari pemerintah langsung, ada juga usulan dari desa langsung. Kalaupun misalkan memang desa Hulu Banteng ini menolak program, misal menolak program, nah itu memang prosedurnya harus jelas. Karena kalau misalkan ini kenapa bisa nolak, kenapa gitu kan, mintalah ke Pak Kuwu ini sebelum kita nolak, yuk kita sosialisasi dulu. Kalau sudah kita sosialisasi, nah maksudnya gini, sosialisasi dulu dari kita semua.
Nanti kalau misalkan desa udah memahami Pamsimas itu apa, kendalanya apa, dampaknya seperti apa, kedepannya seperti apa, baru bisa memutuskan setuju atau tidak gitu. Ini sekarang Pamsimas sudah muncul, kenapa udah ujung-ujung nolak aja? Bisa kalian mufakat gitu ya. Kalaupun misalkan memang nanti keputusannya lain sebagainya, ini kita season sekalian sosialisasi nih antara jangan Bapak tadi kan sudah, mungkin Pak karena datangnya telat kan, karena datangnya telat, semua juga tadi sudah mendengarkan. Poin penolakan yang pertama itu berdasarkan pernyataan Pak Kubu. Yang pertama terkait dengan PAD. Ketika ada program Pamsimas, nanti desa oleh PAD ke satu. Betul tidak bahwa nanti program ini mendapatkan PAD? Satu. Yang kedua, pernyataan mengutip dari pernyataan Mas Philip bahwasanya akan ada yang digratiskan. Ya, yang ada yang digratiskan 90 titik. Warga di sini pindah, Mbak. Berapa rumah? Itu kan, itu dasar kami. Yang ketiga, kontrak dulu baru sosialisasi. Bisa dibuktikan dari berita acara. Itu resmi, itu sah. Surat pengosongan dilayangkan tanggal 27 Juli. Sementara berita acara sosialisasi tanggal 2 Agustus. Cacat prosedur kan? Betul tidak? Ngakui cacat prosedur tidak? Ya sudah, itulah Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, aku sambil duduk boleh? Ya, ya setuju. Ya, Bapak, kalaupun misalkan memang memaksakan, Bapak-bapak seperti ini terus udah dari mulai Pamsimas datang kayak gini terus, bakal tidak akan pernah terjalankan. Ya, mangga. So, sekarang mah kita juga dari program tidak bisa memaksakan kehendak kita kalau misalkan memang yang mau dikasih bantuannya aja seperti ini gitu. Kalau dari saya sebagai pendamping, tahunya desa itu menerima program dan memang ini langsung ditunjuk langsung, dan ketika sudah tanda tangan SPK itu wajib dilaksanakan. Ya, bentar. Ini kan karena kalau misalkan tidak setuju itu harus ada di atas putih di atas hitamnya, harus resmi, tidak bisa kayak gini nolak ujuk-ujuk berhenti aja program, tidak seperti itu karena ini memang harus Ini dalam rangka musyawarah dulu penolakannya Mbak. Hasil ini kan ada berita acara nih. Silakan dari pihak desa bikinkan berita acara. Itu kan sebagai landasan hukum. Yang pertama, yang kedua terkait polling itu sudah dilakukan oleh Pak Kubu. Dan ini kalau dilaksanakan pidana Mbak. Kenapa pidana? Yang pertama, seorang RT, buktinya banyak nih Mbak. Seorang RT datang ke rumah warga, orangnya nggak ada, tanda tangan setuju. Kalau dilanjutkan melas RT sing bohongnya gue. Masih dilanjutkan melas. Tidak apa-apa. Dia kritik Pak Anwar. Ya, sekali lagi dia kritik demi kebaikan Pak Kubu. Jadi legowo, mendiri kritik legowo Pak Anwar. Sepakat? Terkait kedatangannya ke Balai Desa saat ini apa nih? Ya, artinya kami perwakilan dari masyarakat Lumuk ya. Artinya kebetulan di Desa Lumbanteng ini sedang ada program yang disebut program Pamsimas. Dan pernyataan dari warga belum bisa menerima program tersebut dengan alasan warga Desa Lumbanteng masih layak untuk meminum atau mengkonsumsi atau dan lain sebagainya air yang ada di Desa Lumbanteng. Yang satu, adanya polemik di Desa Lumbanteng ini. Pertama apa? Tidak adanya sosialisasi pemerintah desa dengan warga. Salah prosedur. Yang kedua, terlalu mengambil keputusan sepihak.
Dan yang ketiga, masalah perihal tentang tempat untuk program Pamsimas tersebut pun itu tanahnya sifatnya masih sengketa, belum ada titik kejelasan. Dari beberapa tuntutan tersebut apa nih Pak yang akan ditempuh? Ya, Kami tetap menolak apapun itu, apapun program Pamsimas itu, warga tetap menolak. Alasan yang paling mendasar? Alasan yang paling mendasar yang pertama, warga itu belum butuh, Pak. Satu, yang kedua nanti akan membebani APBD. Karena apa? Ketika sudah dipasang, otomatis kan ada beban yang harus dikeluarkan oleh pemerintah desa. Bukan didapat APBD, tapi malah kor APBD kita. Itu kan? Satu. Yang kedua, konon katanya ada yang gratis 90 orang. Siapa sih penerima 90 orang gratisnya itu? Saya yakin warga juga pasti di sini diculangi. Misalnya sih dapat gratis, sementara warga dari 2000 rumah nggak dapat, itu bagaimana? Kan begitu. Ya kami tetap menolak. Prinsipnya adalah kami tetap menolak terkait dengan program Pamsimas ini. Pada awal dari pemerintah desa sendiri ada sosialisasi yang mengajak? Saya pastikan tidak ada. Karena Pak kontrak dulu tanggal 27 Juli Saudara Edi dikasih surat karena bentuk tempatnya itu adalah di warungnya Mas Edi tanggal 27 Juli. Sementara di berita acara tanggal 2 Agustus baru sosialisasi. Jadi kontrak dulu baru sosialisasi. Itu yang disebut dengan salah prosedur. Pak Imran, sementara ini kalau perihal tanah tersebut itu tanah milik SMR, punya jalan tol. Bisa dibuktikan Pak? Dan saya ada buktinya. Artinya bukti dari video atau dari surat. Atau yang kedua, dari berita acara lokasi tanah itu di Yayasan Diah Pitaloka. Di berita acara ada. Di berita acara desa menyatakan tempatnya adalah di Yayasan Diah Pitaloka. Kita ukur bersama-sama batas tanah Diah Pitaloka sampai mana, batas punya orang lain sampai di mana. Gitu. Itulah. artinya Pak, ini kan program dari pemerintah pusat yang untuk pemberdayaan masyarakat desa Pak. Harapan Bapak seperti apa sih Pak? Ya untuk sementara di Ulu Banteng belum membutuhkan. Makanya kalau bisa dialihkanlah ke tempat yang lebih membutuhkan lagi. Saya harap dari pendamping ataupun dari pihak PUTR Kabupaten Cirebon ataupun provinsi lebih selektif lagi terhadap desa-desa yang sangat sekali membutuhkan. Kalau Jadi harus prioritas. Desa mana nih yang harus? Jangan hanya sebatas menunjuk langsung desa ini. Itu saja. Justru nanti akan menjadi beban ya Pak ya? Menjadi beban. Satu beban, yang kedua ada cemburu sosial karena jatah dari program Pamsimas tersebut hanya 90 titik ya, hanya 90 rumah lah. Sedangkan rumah yang ada di desa Ulu Banteng itu lebih dari 1000. Artinya kalau 90 titik kita dekatkan saja 1000 ya, berarti 910-nya itu tidak ada rasa empati dari pemerintah desa, tidak merasakan program tersebut. Pasti yang ada cemburu sosial. Nama jelas Pak? Nama saya Junaidi sebagai koordinator dan wakil dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Saya Eka Andri dari Belupaing, Desa Ulu Banteng. Terkait program ini udah tahu anggarannya. Justru itu, karena di sini, kenapa rancu? Sebetulnya setiap proyek itu pasti dipantang Pak. Yang namanya anggarannya berapa, pemenangnya seperti apa, kemudian sumber dananya dari mana, itu ada plannya Pak. Bukan goplang kemudian datang material, berarti kan ada sesuatu, ada indikasi, bisa dicek lapangan, betul tidak, sudah di MC 0, material sudah datang, tapi papan juga tidak ada terkait dengan itu. Terus dari hasil diskusi akhir itu tadi bagaimana? Belum ada kesepakatan antara pemerintah desa dengan kami yang menolak. Prinsipnya bahwa kami akan dijadwalkan ulang untuk bertemu, tapi prinsipnya bahwasanya kami menolak.